Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga kalian semua masih dalam kesehatan dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kalian sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan melanjutkan materi pembelajaran masih terkait tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah membuat pembelajaran kita menjadi lancar dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami dan mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Oke anak-anak yang berbahagia, pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya itu. Namun anak-anak yang berbahagia, tak seorang pun dari mereka yang bisa menjelaskan mimpi raja itu. Datanglah seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Memang ketika itu Yusuf sedang berada di penjara untuk satu vonis hukum yang divonis bersalah, padahal ia tidak melakukan kesalahan itu. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa itu kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja pun tertegun dengan penjelasan Yusuf yang sangat masuk akal itu. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Anak-anak yang berbahagia, maka mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang lalu. Sebagaimana mimpi yang dialami oleh raja itu. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Benyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Anak-anak yang berbahagia, ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan
dengan penjabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka Nabi Yakub kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf yang hilang. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biar pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudara-saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Anak-anak yang berbahagia, saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kalian pernah berputus asa." Anak-anak yang berbahagia, sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah itu Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati sang ayah. Penglihatan ayah Yakub pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara, serta mempertemukan kalian denganku, mempertemukan kita semua, keluarga besar Yakub alaihissalam." Anak-anak yang berbahagia, demikian sepintas dan sekilas beberapa kejadian yang bisa dijadikan keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baiklah anak-anak yang berbahagia, kita sampai pada lembar kerja. Ini tugas yang kalian akan kerjakan, ditulis dan dijawab
soal-soal berikut ini. 1. Ceritakan mimpi raja. Raja mimpi apa? Silakan diceritakan. Kemudian nomor 2, apa tafsir mimpi raja menurut Nabi Yusuf alaihissalam? Kemudian 3, kenapa Nabi Yakub alaihissalam mengalami kebutaan mata? 4, ceritakan kisah kesembuhan mata Nabi Yakub alaihissalam. 5, apa alasan raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi pejabat urusan pangan? Coba kamu ceritakan. 6, coba kamu ceritakan pertemuan Nabi Yusuf dengan ayah dan saudara-saudaranya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.